ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang konsep kunci dalam budaya positif yang kita terapkan di sekolah kita ini. Kemudian budaya positif yang perlu kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah paradigma belajar. Paradigma belajar, pendidikan adalah suatu cara memandang dan memahami pendidikan, dan dari sudut pandang ini kita mengamati dan memahami masalah-masalah pendidikan yang dihadapi dan mencari cara mengatasi masalah tersebut. Kemudian yang kedua, disiplin positif dengan cara membentuk sikap mandiri sehingga fokusnya kepada motivasi, refleksi terhadap kesalahan yang dilakukan, menghargai dan membangun logika yang bersifat panjang. Contohnya di sini adalah disiplin positif, yaitu menanamkan tata krama kepada anak, adanya komunikasi dua arah antara anak dan orang tua ketika senggang, serta memberikan hukuman kepada anak seperti membereskan kembali permainannya. Lanjut. Kemudian yang ketiga yang perlu kita perhatikan adalah motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar pada manusia itu merupakan unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam menjaga keseimbangan baik secara fisiologis maupun psikologis. Contohnya pangan, papan, transportasi, sandang, air bersih dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang kelima yang perlu kita perhatikan adalah positif kontrol restitusi. Restitusi adalah metode pendidikan yang paling baik. Restitusi berfokus pada pemulihan dan tanggung jawab siswa dalam memperbaiki situasi, seperti menghukum, membuat merasa bersalah. Kita anggap siswa itu adalah teman, pemantau, manajer. Kemudian yang keenam adalah pengalaman, diartikan sebagai sesuatu yang pernah dialami, di jalannya dirasakan atau yang pernah kita lewati. Menurut Alwi Aksan, pengalaman tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia sehari-hari. Pengalaman adalah keseluruhan pelajaran yang dipetik oleh seseorang dari peristiwa-peristiwa yang dilakukan dalam perjalanan hidupnya. Kemudian lanjut, yang ketujuh adalah pembelajaran adalah suatu usaha yang sengaja melibatkan dan menggunakan pengetahuan profesional yang dimiliki guru untuk mencapai tujuan kurikulum. Di dalam pembelajaran terdapat komponen-komponen yang berkaitan dengan proses pembelajaran, yaitu guru, siswa, tujuan, metode, materi, alat pembelajaran, dan evaluasi. Jadi 7 inilah budaya positif yang kita terapkan dalam sekolah kita ini. Bapak Ibu harus memahami, kita semua, termasuk saya yang menyampaikan, harus memahami budaya positif ini adalah dapat kita terapkan di sekolah yang kita cintai ini. Dari materi yang saya sampaikan ini, adakah Bapak Ibu yang ingin bertanya atau memperdalam tentang budaya positif? Dalam paradigma belajar, bagaimana cara kita mengatasi siswa yang selalu tidak fokus dalam pembelajaran? Bagus. Ini luar biasa. Bagaimana kita mengatasi ini? Sering terjadi bagi kita ini. Bapak Ibu sering mengalami itu, siswa yang ngantuk, tidak fokus. Segitiga institusi yang kita bahas di ruang kolaborasi pernah juga dibahas tentang segitiga institusi adalah bagaimana mengalami siswa yang ngantuk atau lain sebagainya. Jadi ada kita lihat kembali slide-nya. Lanjut.
Lanjut. Lanjut. Nah ini cara kita mengatasi siswa yang ngantuk, siswa yang bermasalah. Kita tidak langsung memberi hukum, namun kita panggil mereka itu dulu, kemudian kita berkomunikasi dengan mereka itu. Jangan kita yang menghukum, tetapi dirinya sendiri yang merasa bersalah. Kita menganggap dia itu adalah teman, kita hanya memantau dan kita tanyakan hal itu adalah hal yang biasa terjadi pada teman-temanmu. Kemudian kita telah menanamkan kesepakatan kelas supaya kebiasaan-kebiasaan yang demikian itu kita telah setujui untuk tidak dilakukan. Jadi solusinya adalah bagaimana kita menanamkan kesepakatan kelas dengan siswa tersebut agar siswa itu paham bahwa kesepakatan kelas harus kita turuti dan kita patuhi, dan di dalam kelas tidak dibenarkan ngantuk, tidak dibenarkan tidur. Itu. Ada yang lain? Bapak Ibu ingin menanyakan? Ya. Izinkan saya ingin bertanya, kan tadi dari jawaban pertama itu ada penghukuman. Jadi penghukuman ini kan ada dua tipe siswa. Yang satu kalau dihukum akan merasa jerah, dan yang satu lagi akan merasa dirinya ini seperti tidak bersalah lah. Jadi dengan penghukuman ini apakah ada cara lain yang dapat kita lakukan agar siswa itu dapat merasa bersalah? Bagus, pertanyaan Bapak sangat bagus sekali. Jadi penghukum dalam kurikulum 2013 itu tidak dibenarkan dengan menghukum siswa, tidak dibenarkan. Dalam kurikulum 13 ini adalah memberikan teguran atau mengingatkan siswa. Kemudian menghukum, satu sisi mereka jerah, satu sisi mereka masih biasa-biasa saja. Makanya dalam restitusi segitiga restitusi ini kalimat menghukum ini sebenarnya tidak ada. Apabila ada siswa yang bersalah, solusi satu-satunya adalah bagaimana siswa itu kita buat mereka itu merasakan dirinya itu yang bersalah atas kesadaran dirinya, bukan atas teguran atau hukuman. Karena di kurikulum 13, kurikulum merdeka ini, sifat hukuman ini sudah sebenarnya sudah hilang. Segi positifnya ada, segi negatifnya juga ada. Segi positifnya dengan hukuman itu terkadang sadar. Segi negatifnya adalah menghukum itu adalah suatu hal yang tidak pantas bagi seorang guru. Yang berhak menghukum itu adalah pengadilan. Oke? Masih ada yang ditanyakan? Satu lagi. Saya bertanya terkait dengan undang-undang yang jelas itu kan punya sifat dan macam-macam. Ada yang aktif, ada yang pendiam. Nah, terkadang banyak anak-anak yang pendiam tersebut memiliki masalah seperti di poin psikologisnya. Nah, itu bagaimana kita sebagai seorang guru bisa mengetahui apa yang menjadi permasalahan anak tersebut sehingga mereka mungkin bisa menjadi lebih terbuka kepada kita selaku gurunya, supaya dia yang pendiam tadi bisa aktif dan ikut juga berkembang dengan teman-temannya. Yang mana dengan siswa yang mereka itu ada yang aktif, ada yang tidak aktif. Bagaimana kita memancing supaya yang tidak aktif menjadi aktif? Seorang guru dalam guru penggerak ini sangat ditekankan sekali, semua siswa, semua yang ada di dalam ruangan itu kita harus libatkan. Jangan itu saja. Dalam program guru penggerak itu yang paling kunci adalah siswa, siswa, dan siswa. Intinya adalah semua siswa dilibatkan aktif. Hari ini adalah si A, hari besok si B, hari besoknya si C. Hari ini adalah si A yang bertanya, usahakan si B juga bertanya, si C juga bertanya. Intinya adalah semua yang ada dalam ruangan itu dilibatkan dengan aktif. Tidak ada satupun yang tidak aktif. Jadi kunci dari persoalan itu adalah kita harus melibatkan semua yang ada dalam ruangan untuk ikut aktif. Oke, ada pertanyaan?
mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menyerapkan di dalam pembelajaran. Termasuk saya sendiri juga akan berupaya menerapkan bagaimana pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.